Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Hilda Salsabila dengan NIM 211105020007. Saya dari Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan mereview dan juga menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LCMII, yaitu tentang uang dan juga fungsinya. Uang dan fungsinya itu dijelaskan di dalam ekonomi Islam dan juga di dalam ekonomi konvensional. Sedangkan definisi dari uang sendiri yakni benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar menukar dalam kegiatan masyarakat. Pada zaman dahulu membeli apapun itu menggunakan emas dan juga perak, dan itu diakui masyarakat sebagai alat tukar menukarnya. Jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya dibagi menjadi dua, yakni uang logam dan juga uang kertas. Sedangkan jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya yakni berupa uang kartal dan juga uang giral. Sedangkan pengertian dari uang kartal sendiri yakni berupa uang kertas dan juga uang logam, dan untuk uang giral yakni berupa cek. Menurut nilai jenis-jenis uang dibagi menjadi dua, yakni uang penuh dan juga uang tanda. Sedangkan pengertian dari uang penuh yakni uang yang nilainya dan barangnya itu sama. Misalkan ketika kita membeli emas dengan berat 5 gram itu biasanya seharga dengan 4 juta. Dan pengertian dari uang tanda sendiri yakni berupa uang kertas. Apabila kita mempunyai uang 10.000 maka nilainya juga segitu. Fungsi asli uang dibagi menjadi tiga. Yang pertama yakni uang sebagai alat tukar atau disebut juga dengan medium of exchange, uang sebagai satuan hitung atau disebut juga dengan unit of account, dan juga uang sebagai alat penyimpanan nilai atau disebut juga dengan valuta. Fungsi turunan uang itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pemindahan kekayaan. Yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Fungsi uang menurut ekonomi Islam dibagi menjadi tiga. Yang pertama yakni uang sebagai alat tukar, yang kedua uang sebagai alat hitung, yang ketiga uang sebagai alat penyimpan kekayaan. Sedangkan kesimpulan dari uang sendiri yakni uang sebagai alat tukar dan juga alat transaksi yang sah untuk masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.